Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulirianto Ansyari tewas ditembak Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar, pada Jumat, 22 November 2024. Dilansir dari tribunpadang.com, aksi polisi tembak polisi ini terjadi di markas Polres Solok Selatan yang berlokasi di Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir. Sekira pukul 00.43 waktu Indonesia Barat, Ulirianto dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar di Kota Padang untuk diproses. Adapun kasus ini terjadi setelah Satreskrim Polres Solok Selatan mengungkap dan menangkap pelaku tambang galian C. Mulanya, Ulirianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu, pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas Polri. Saat dibawa dan diperiksa di puskesmas setempat, Ulirianto terkena 2 tembakan di bagian kepala, yakni di bagian pelipis dan pipi kanan. Kabak Ops diduga menembak menggunakan senjata api pendek jenis pistol. Barang bukti tersebut sudah diamankan bersamaan dengan beberapa selongsong peluru. Saat terjadi penembakan hanya terdapat Kabak Ops dan Kasat Reskrim di TKP, lokasi kejadian, sebagaimana tertulis dalam laporan polisi yang diterima pada Jumat pagi. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiwan, membenarkan peristiwa tersebut. Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulir dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini.